Ini nanti kita belajar menafsirkan makna. Apa makna dari gambar itu, dari bendera itu, dari simbol itu, ya, dari kata-kata itu, ya. Ini istilahnya post strukturalis, ya. Siapa ya ini? Ada yang tahu ya? Yang makna itu ada di kepala orang. Segitiga makna itu siapa yang menyukakan ya? Bukan Charles Peirce, kan ada banyak nih ya, Charles Peirce, ya, tentang sebenarnya. Ini yang Bapak semiotika sosial, orang Prancis, apa ya namanya ya, biar tahu. Biar tahu. Makna itu ada di kepala orang. Makna. Ketika Anda melihat gambar jembatan, ada apa bayangan jembatan? Tempat untuk nyebrang, ya kan? Jika Anda lihat gambar Suramadu, oh ini jembatan, pasti Anda ngomong ini jembatan gitu loh. Nggak ada nih bilangnya rel, ya toh? Ya toh? Kita belajar itu, analisis kualitatif itu belajar semuanya. Makanya ketika nanti kita bicara interpretif dari Gadamer, MH atau HM ya, Gadamer, ini nama belakangnya, kita menarik. Jadi ini dia nulis tentang interpretivisme, lawan dari positivisme. Positivisme dari Auguste Comte dasarnya adalah empirisme. Kan bisa dilihat ya. Itu Pak Yusuf itu gak usah niti wacana, gak usah niti teks. Angel. Ini loh empirisme. Ya cuma Pak Wisnu nggak nyampe ke sini. Empirisme, realitas yang bisa dilihat dengan panca indera, yang bisa dilihat dengan mata kita. Itu ya, empirisme yang Auguste Comte ya. Positif dia empiris, bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Pembuktiannya dengan pengukuran. Pengukurannya mengadopsi cara kerja fisika. Kalau di fisika itu kan volume, apalagi sih fisika itu, volume, berat jenis, gaya. Gini aja contoh yang paling gampang yang dikemukakan oleh ahli kualitatif yang mendukung pendapatnya si Gadamer. Ya, saya kenalkan dengan seorang analis kualitatif, Gadamer itu orang sosiologi. Jadi dia bilang, kalau Anda tahu 3 elemen yang menyebabkan terjadinya kebakaran itu apa? Interpretif ya. Yang menyebabkan terjadinya kebakaran. 1. Oksigen. 2. 1 oksigen. 2. Apinya. 3 kan ada 3 elemen. Oksigen ya ini. Apinya, bahan yang membakar, satunya yang terbakar, satunya oksigen, objek yang dibakar, satunya karbon. Yo, IPA. Makanya ketika dulu di daerah Kalimantan itu ada kebakaran, ya. Itu jadi nggak dibakar itu karena ada oksigennya. Ya, kita hirup itu kan oksigen. Oksigen itu apa sih? Ini asli ceritanya Gadamer. 3 elemen yang menyebabkan kebakaran. 3 elemen. Ya, kurang 100. Anda lo kritis. Kalau saya nulis 3, ini Anda tahu dari mana? Kalau ini 3, kok ini 5? Tahu dari mana? Kesepakatan. Konstruksi sosial. Itu nanti kalau kita bicara semiotika. Kenapa lampu merah berhenti? Bukan Roland Barthes sih. Desarcho. Saya tadi nggak bisa diukur. Bapak semiotika sosial, segitiga makna, tanda, penanda, pertanda. Jadi kalau lihat lampu merah, berhenti Anda, keren. Sepakat
Kenapa merah? Itu loh, saya berpikirnya, kenapa sepakatnya merah sih kalau harus berhenti? Warna. The Saussure, misalnya ya nanti lah. Nggak, nanti kita belajar itu kok, tenang aja ya. The Saussure. Ini salah satu contoh aja. Kita kemana-mana aja. Ya tapi intinya saya ingin menceritakan balik lagi ke sini 3 elemen kebakaran. 1 oksigen, 2 api, 3 iya yang bahan yang dibakar tadi. Kalau itu nggak ada, nggak bisa kan? Nggak ada oksigen, nggak jadi api, ya kan? Gitu loh. Itu penjelasan fisika. Dicoba diaplikasikan, diadopsi untuk menjelaskan perilaku manusia, perilaku masyarakat. Jadi sesuatu itu hanya bisa bisa dijelaskan ketika itu dikaitkan dengan konteksnya, dengan lingkungannya. Ya, kalau dalam istilahnya Max Weber, orang buang lempar batu, istilahnya orang kesal. Tanya Imam Max Weber, kamu lempar batu kok banyak banget? Iya Pak, saya lagi kesal ini. Kalau dalam bahasa anak gaul sekarang apa namanya? Kesal itu? Bete. Terus apa lagi? Galau itu lah. Max Weber gitu loh itu. Jadi ketika dulu saya sekolah tuh presentasi, terus ini contohnya gini gitu. Terus kata si dosen itu dulu kan ada punya tutorial ya. Itu Max Weber gitu. Oh saya nggak tahu, saya baca aja saya gitu. Tapi contoh khas dari Max Weber. Jadi ketika orang galau ditanya, oh namanya galau. Tapi Max Weber tidak ngomong galau, tidak ngomong resah, tapi bilang itu adalah tindakan sosial. Jadi perilaku orang, perilaku individu yang sangat mikro itu diabstraksikan. Namanya apa? Tindakan sosial. Gitu ya, social action teorinya Max Weber ya. Gara-gara dia iseng-iseng orang pada lihat kalau orang frustrasi kok mangkal teriak-teriak, ya didatangi Max Weber. Kenapa aku teriak-teriak? Bosan mau bunuh diri. Kenapa bunuh diri? BBM naik. Loh, kenapa BBM naik? Dikejar terus tanya. Nah ketika kita wawancara seperti itu namanya wawancara semi berstruktur. Karena kita ingin menjelaskan mengapa orang gelisah, mengapa orang marah, mengapa orang aksi unjuk rasa, mengapa orang demonstrasi yang sekarang sudah terjadi di mana-mana dulu ya. Ya, itu apa? Kalau dalam konsepsi Max Weber sebagai sosiolog ditanyain, kenapa masih ikut demo? Ya daripada nganggur lumayan dapat nasi bungkus. 1. Bilang, loh banyak nggak ikut demo? Ayo nggak ikut? Enggak, rugi ikut demo. Nah dalam pandangan Max Weber ketika saya menjelaskan itu namanya tindakan rasional. Saya tidak ikut demo karena saya tahu ada sanksinya bagi ASN kalau ikut demo. Tindakan rasional, jadi gua bilang ikut demo, ya. Tapi cuma sebagai peneliti dia ikut. Jadi ada tindakan sosial. Jadi tindakan sosial itu bisa diartikan macam-macam. Oke, saya nggak ngajar itu sebenarnya ya. Jadi ini ya 3 elemen ya. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang, individu atau masyarakat atau komunitas itu harus dikaitkan dengan konteksnya di mana dia berada. Jadi ada pengaruh faktor lingkungan. Ya, ada pengaruh faktor lingkungan. Jadi realitas itu tidak pernah berdiri sendiri. Ya, realitas tidak pernah berdiri sendiri. Anda datang ke sini karena apa? Masa Anda punya tujuan sini? Pokoknya saya datang ke visit. Gila itu. Pasti Anda pikir saya ada kuliah. Ada faktor yang mempengaruhi kehadiran Anda di sini. Realitas nggak berdiri sendiri. Itu teori, memang. Ya, teorinya Max Weber. Realitas nggak ada. Orang ada motivasi, ada dorongan. Terserah motivasinya misalnya. Saya datang ke kelas 308 karena saya ketemu sahabat saya ketemu pacar saya ketemu gitu kan. Itu namanya dalam Max Weber adalah tindakan yang bertujuan. Ada argumentasi. Tapi kalau Anda datang, saya tanyai Anda, misalnya Anda datang, apa Mbak namanya Mbak? Sita. Ya, saya tanya, kenapa Mbak datang? Saya pengen belajar, Bu. Belajar apa? Kualitatif. Oh, kenapa nggak gabung kelas B aja? Enggak, emang pembagian di cyber seperti itu. Ya udah, saya udah terima, nggak bisa maksa, gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau saya nanya Anda nama? Vina, kenapa kamu datang? Kamu jawab apa? Datang ke kelas B, terus duduk di depan.
Duduk depannya sayap kiri. Gitu? Kenapa nggak sayap kanan? Itu ada artinya, nggak pernah. Realitas itu berdiri sendiri kalau artinya. Ya kalau kita menjelaskan pakai teorinya Max Weber, tindakan sosial itu karena satu emosi, karena ada ikatan dengan yang bersifat primordial. Ketiga karena panggilan yang terkait dengan agama, hal-hal yang suci, yang sakral. Keempat karena rasional. Kelima karena instrumental, ada tujuan yang dicapai. Itu ya. Itu Max Weber. Tapi kalau Gadamer, karena kita belajar analisis kualitatif, maka kita harus tahu Anda duduk di depan sebelah di sayap kiri, gitu ya, bukan di sayap kanan, karena Anda bisa disuting oleh siapa namanya, Ica, Diriska, gitu loh, ya toh, itu loh ya. Dan Anda bisa melakukan macam-macam. Oleh karena itu, apakah benar setiap orang yang duduk kuliah di ruang 308 di sayap kiri semuanya ingin disuting? Tidak. Ada pengaruh realitas, ada di sebelah kiri itu realitas. Ya, yang penting itu realitas dan itu harus dimasukkan dalam analisis. Realitas itu harus dimasukkan dalam analisis. Ya. Terus saya tadi menjelaskan tentang tetap ya, kalau pakai teori tindakan sosial ala Max Weber atau pakai teori tindakan komunikatifnya Habermas, itu semua bisa dipakai ya. Kalau Habermas membuat teori tindakan komunikatif, orang itu harus ngomong, orang itu harus bicara, orang itu harus diskusi untuk melakukan pembebasan. Karena Habermas itu masuk dalam teoritisi kritis, critical theory. Critical theory ada generasi 1, generasi 2, generasi 3. Habermas masuk ke generasi 2 yang middle range karena dia tidak ekstrim. Ya, karena orang kalau ingin kita membantu melihat kemiskinan, ingin membebaskan, ya kita harus bilang, lu bebaskan sendiri, saya tunjukkan caranya. Bukan ngajak-ngajak seperti Karl Marx, karena teori kritis atau critical theory respon terhadap kegagalan Karl Marx untuk menjelaskan sosialisme. Gagal kan, Mak? Kan nggak ada revolusi buruh kan sampai sekarang? Ya, nggak ada. Ya, kalau yang di Rusia itu revolusi Bolshevik. Iya, revolusi Bolshevik ya, 1916. Iya. Oh, nggak salah ya, kalau salah ya. Ya, seperti itu ya. Kalau di kita nggak ada revolusi buruh, nggak ada. Revolusi kemerdekaan ya kita ada. Ya, revolusi buruh nggak pernah ada. Oke, baik. Ini tadi sebenarnya pengantar ya, kok jadi langsung keterusan ya. Ini pengantar. Baik. Cukup ya pengantarnya ya. Hari ini kita kuliah tentang, balik lagi ke awal, menjelaskan tentang metode interpretif. Jadi saya harus review memang metode dari positivistik. Interpretivisme itu lawan dari positivisme. Yang paling terkenal, saya ulang lagi, namanya dianggap ini cara mudah untuk menjelaskan perilaku manusia, perilaku masyarakat. Cara menjelaskannya gimana? Ya harus dijelaskan, harus bisa dihitung seperti penjelasan yang berlaku dalam ilmu eksakta. Ini harus komputer. Tapi karena dia menjelaskan bahwa positivisme juga sebagai metodologi untuk menjelaskan, menganalisis tentang realitas yang itu tidak berdiri sendiri, tetapi itu ada hubungan sebab akibat. Ya, ada asap, ada api. Salah ya? Ada api, ada asap. Mana yang benar sih? Ya itulah ya, asap dan api itu loh ya.
asap dan api. Ya, seperti itu. Ada mendung, ada hujan. Ada urbanisasi, ada gerakan sosial. Ada kenaikan harga BBM, ada demonstrasi. Kausal. Ini kan logikanya orang ilmu eksakta ya, kausal kan? Saya minggu lalu bilang bahwa ya kalau buah sudah matang pasti jatuh. Penjelasan lain misalnya, iya karena dimakan si kampret, ya itu penjelasan lain, ya kan? Itu kan? Ya jadi ini adalah kampret itu kelelawar tuh loh ya. Jadi saya bukan hanya bukan mengolok-olok, maksudnya kampret itu adalah kelelawar. Kalau manusia kelelawar namanya Batman. Ya, jadi buah jatuh dan yang diambil adalah apple. Ya, karena memang ilmuannya dari benua di utara sana. Kalau ilmuannya yang menjelaskan teori positivistik adalah dari Jawa Timur, maka dia tidak akan ngomong apel. Apel itu kan buah impor yang ditanam oleh kolonial Belanda. Ya, kita ngomongnya mangga atau belimbing, buah tropis, ya kan? Kalau saya yang buat teori, ya misalnya saya lahir duluan sebelum Agus Comte, saya lahir abad 10 misalnya, saya akan bilang teori, ya, bukan saya menjelaskan teori gravitasi, bukan, saya akan menjelaskan buah mangga jatuh karena dimakan codot, kan kampret, saya bilang gitu, ya lucu-lucuan aja ya. Tapi karena itu ada Agus Comte dan lain-lain dan teman-temannya, dia bilang ini kan hukum alam, ya. Hukum alam. Oleh karena itu kita mencoba ilmu sosial mengadopsi cara bekerjanya hukum alam untuk menjelaskan perilaku masyarakat, perilaku individu yang ada. Caranya apa? Ya udah diukur. Kalau ada kenaikan harga BBM, maka aksi unjuk rasa. Yang harus ada pertanyakan, kenapa yang aksi unjuk rasa cuma pas naiknya harga BBM? Kenapa bukan kenaikan harga cabai? Ini analisis gender bisa masuk loh. Saya menunjukkan Anda supaya paham aja ya. Kalau cabai itu gendernya, uangnya dapur perempuan. Biar ibu-ibu aja yang bingung. Dulu tahun 2000-an, awal-awal reformasi, harga cabai ini diangkat sebagai kasus yang seksis. Seksis itu juga istilah yang sangat bias gender ya. Iya, seksis karena perempuan. Ya. Gak ada bapak-bapak mahasiswa yang turun ke jalan bela ibu-ibu, gak ada kan? Harga cabai loh 200.000 kemarin, gak ada yang nyari kan? Gak ada kan? Wah sudah tahu orang di pola makan warga Indonesia itu kan semua suka cabai, ya kan? Kenapa itu dimainkan oleh pasar? Kenapa kita nggak ngimport sih? Itu kejahatannya, kejahatan gitu. Garam ngimport, cabai kenapa kita berhenti ngimport? Awalnya kita ngimport ketika 2000 berapa? 2015 kita ngimport cabai Thailand. Bawang kita ngimport dari India. Bawang tuh bawang bombay, manis bawang bombay. Itu kita ngimport, tapi kenapa cabai kita berhenti ngimport? Gila. Padahal semua yang punya pabrik industri mie instan itu kan punya kebun sendiri. Ya kebun sendiri artinya ya model plasma gitu loh ya. Jadi petani bekerja sama, di hasil panennya disetor gitu ya ke pabrik-pabrik mie instan. Nah yang untuk publik mana? Kan harusnya import ya, lebih gampang ya. Jadi harga cabai nggak sampai 200.000. BBM naik berapa sih? Dari berapa sih? Bukan kali 20%. Itu merambat kemana-mana.
Aji mumpung ini menurut saya. Enggak, saya mau nulis saya takut juga. Angkutan umum coba berapa tarifnya? Grab Gojek berapa tarifnya? Bis kota berapa tarifnya? Bus antar kota antar kota berapa tarifnya? Naiknya loh cuma 20%. Ya kalau Pertamax 12.500 sekarang jadi 14 sekian, anggapnya 15.000. Per liternya naik 3.000, tapi ongkos angkutan umum naik berapa ribu? Gila ya. Jadi efeknya kenapa? Karena politik. Nah jadi ada kalau mau meneliti ini bisa. Kenapa kok harga BBM naik semua heboh? Ini seksis. Ketika harga tomat 15.000 sekilo itu lebih yang biasanya 2.500 sampai 3.000. Kemarin tomat tuh bisa 20.000, 26.000 sekilo. Ini berapa kali harga BBM? Apakah harga BBM itu tetap gitu ya? Sedangkan kalau harga beginian kebutuhan dapur ini bisa naik turun. Ya nggak gitu juga harusnya. Ya, Anda kalau makan minta sambal dimarahin kan sama ibu warungnya atau bapak warungnya. Sambal larang mas bang, soalnya agak bayar pedes-pedes. Kultur makan kita, pola makan kita pedas. Nggak ada lauk, nggak apa-apa, asal ada sambal. Apa diborong tuh sama industri-industri yang memproduksi sambal instan itu? Ya habis dong, harus dihitung. Itu kerjanya Menteri Pertanian dan Perdagangan. Harus. Minyak goreng, ada yang demo. Tuh, Anda coba lihat itu. Ada yang demo? Nggak ada. Anda aja nggak terpanggil untuk demo. Orang tua Anda nggak punya minyak, ya udah. Terus diakal-akali harus digini, dikukus. Ya dikukus semua ya kita lah mas. Ya terus diturunkan dan sebagainya. Ya ini loh. Tapi ini BBM, harga cabai, harga tomat, harga migor, minyak goreng naik. Dikaji lah ada apa. Nah kalau mahasiswa politik coba politik pangan. Bagaimana kebijakan politik pangan di negara ini? Semua kok ngimport sih? Gas ngimport, ya, gas ngimport kita. Nah yang di Aceh itu di mana? Di Aceh apa udah habis? Kali ya habisnya di Aceh itu. Ya, sehingga kita gas ngimport. Terus kita harus menggunakan energi ramah lingkungan sesuai tujuan SDGs, kebaruan energi. Kita pakai listrik. Nah, memproduksi listriknya itu pakai apa? Pakai air. Batu baranya habis. Pakai apa? Ya nunggu kiamat lagi, nunggu 1000 tahun lagi pengendapan, makhluk dinosaurus ada lagi gitu ya. Dari fosil kan? Fosilnya hewan-hewan besar, bukan fosil kecil-kecil. Jadi ini loh yang saya bilang kearifan lokal. Ini yang konteks yang lain ya, saya tidak mengaitkan dengan agama. Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan hewan besar-besar. Pikirannya Tuhan, nah ini tadi untuk bahan bakar nih. Saya mau ciptakan manusia, kan besar-besar. Supaya fosilnya jadi banyak. Jadi batu bara macam-macam. Bisa untuk aspal, ya kan? Terus bisa untuk bahan bakar, pertamax, pertalite, turbo, apa itu macam-macam kan jenisnya. Nah kalau kita nanti kiamat mungkin ada dunia lagi gitu ya, ada dunia lagi. Tapi makhluknya sekarang kecil-kecil. Ya fosilnya ya nggak bisa dibayangkan ya fosil kecil-kecil ya. Dulu kan makhluknya besar-besar gitu ya. Ini guyonan aja. Ini untuk menjelaskan ini loh maksud saya ya. Jadi ketika kita menjelaskan hubungan sebab akibat, kalau di positivistik ini kausal loh yang berlaku. Lalu diilmiahkan menjadi, dia diterjemahkan menjadi variabel X, variabel Y. Bahasa Inggrisnya variabel bebas itu adalah variabel independen. Independen, bebas. Nggak dipengaruhi apa, tapi dia justru bisa mempengaruhi. Variabel Y, ini kesepakatan. Kenapa kok nggak variabel A, variabel B? Dari dulu saya sudah gitu. Ya. Saya pernah cerita ke Ica. Saya dulu ketika ketika mahasiswa diajar Pak Daniel Sparinga itu. Kan saya cerewet gitu ya, suruh maju. Udah mbaknya yang maju, tugas kelompoknya udah selesai. Sudah Pak,
Saya tuh senengnya gini, iseng-iseng, kenapa nggak A, B gitu loh. Kenapa disebut variabel X dan Y, selalu itu toh buku ya. Iya toh, Anda kepikiran nggak variabel A dan variabel B? Saya tuh orangnya dari stresnya dari dulu. Kemarin sama Bapak Tanjo, Almarhum Sutanjo Wigno Sugro dilempar kapur saya karena saya bingung sendiri kan. Beliau dulu ngajar metode penelitian ilmiah kalau nggak salah ya. Dulu ada mata kuliah metode penelitian ilmiah MBI. Ya, saya pengen nanya gini, kenapa AB gitu loh ya. Lalu kenapa ini disebut variabel bebas, ini terikat. Nggak ada yang menjelaskan ke sini zaman saya kuliah. Nggak ada yang menjelaskan. Ini karena positivisme sebagai kebangkitan dari ilmuwan intelektual untuk menjelaskan tentang bekerjanya rasionalisme. Jadi orang-orang sudah bisa berpikir secara rasional karena mempertanyakan kenapa raja itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Di pasalnya gitu loh. Paham ya? Rasionalisme itu aufklärung, pencerahan, rasionalitas. Langsung diambil sama si Auguste Comte. Ambil. Oh, udahlah. Jadi empirisme pokoknya yang bisa kita lihat, realitas yang bisa kita lihat. Jadi bukan ide ya. Realitas yang bisa kita lihat itu yang bisa diukur. Semua realitas yang bisa dilihat itu yang harus diukur. Gimana ukurnya Comte? Ya pakai kerja-kerja ilmu fisika lah. Kalau fisika kan ada volume, berat jenis, dan sebagainya. Ya kita ukur 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak menjawab skalanya 0. Setuju 1, sangat setuju 5. Akal-akalan saja. Untuk memudahkan memberikan penjelasan tentang realitas. Mengapa ada orang melakukan aksi unjuk rasa? Ya kalau bahasa ilmu sosial dari teoretisi besar Emil Durkheim. Kalau Max Weber kan tadi lihatnya orang kalau lempar batu ke danau karena galau, dia frustrasi. Tapi kalau si Emil Durkheim melihat orang bunuh diri loncat dari lantai 9, diperiksa sama Emil Durkheim, agamanya apa? Protestan ternyata. Lihat lagi kasus bunuh diri dari TP, Protestan. Lihat lagi dari hotel Ambarukmo, Protestan. Berarti orang yang beragama Protestan itu yang sering melakukan bunuh diri. Diuji pakai statistik Emil Durkheim. Ya, kosak bolonya Auguste Comte, Emil Durkheim. Ya gitu loh. Jadi penjelasannya macam-macam. Ketika dijelaskan dengan metode statistik Emil Durkheim, penjelasannya beda. Orang kalau galau itu bukan lempar batu, tapi level yang paling ekstrim bunuh diri. Teorinya ya, teorinya Emil Durkheim. Tapi kalau Max Weber yang lahir kemudian, ini menjelaskan orang yang bunuh diri itu karena galau, nggak ada hubungannya dengan Protestanisme atau Katolikisme. Itu ya, paham dulu sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Tapi Anda jelas ya kalau saya jelaskan, jelas, paham ya? Ya, sip. Ya, kalau nggak paham Anda bisa bertanya. Jadi ini ya, jadi variabel X, variabel Y. Oke, kita lupakan aja, jangan kayak saya. Kenapa nggak dikasih nama variabel A, variabel B, variabel C? Kenapa X, Y, dan Z? Soal ini variabel intervening, variabel pengganggu. Ya, ini variabel yang menyebabkan ini. Ini ada karena ini. Orang bunuh diri sebabnya ditolak cinta. Penolakan cinta menyebabkan seseorang bunuh diri. Yang menjadi variabel X ini. Cinta ditolak. Dukun bertindak. Ya kan? Ini loh, X, Y. Ya, kalau di pas kuliah daring kan saya sudah bilang, ini yang dicari. Ini meniru kerjanya ilmu eksakta, positif. Semua yang positif itu adalah yang bisa dilihat, empirisme. Ya, paham empirisme. Anda kalau menanya lagi, empirisme lahir dari mana? Ya lahir dari ya peristiwa abad ke-8 plus revolusi industri di Inggris 1750 sampai tahun berapa, dan revolusi di Perancis dari 1789 sampai berapa. Ini yang membuat orang ilmuwan-ilmuwan itu
punya kesempatan untuk memunculkan ide-idenya, ya, memunculkan penjelasan tentang apa? Tentang oleh karena ilmu politik pun ketika setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 60-an, 70-an itu populer dengan pendekatan behavior. Ya, behavior. Pendekatan perilaku. Nah, gampang gitu. Perang Dunia Kedua orang yang kenapa orang berafiliasi ke Partai Demokrat secara publik diukur. Kalau Partai Demokrat di Amerika itu tidak konservatif, tapi kalau Republik itu sangat konservatif. Nah, gitu. Ini dipilah-pilah berdasarkan orientasi ideologisnya. Karena ada tradisi di Amerika Serikat, kalau orang berpolitik itu mulai diajarkan saat makan bersama dengan keluarga. Dan kalau kita lagi makan kan nggak boleh ngomong ya. Kalau di Amerika harus ngobrol. Makanya orang-orang di luar negeri kulturnya itu apa? Kalau perlu sama kita, ya ada diundang, itu hanya datang. Karena kesempatan mereka bercerita apa, macam-macam. Kalau tradisi kita, makan nggak boleh ngomong. Terus ketemunya di mana? Nggak ketemu tuh akhirnya, makanya kita ya seperti ini, nggak boleh kritis, nggak boleh kritik, ya. Saya nggak kritik kultur, nanti dikeroyok netizen. Ya, tapi di Amerika kita bicara politik itu saat kita berada di meja makan. Kulturnya civic, sudah civic culture, kebudayaan politik yang sudah menentukan benar-benar kesadaran, ada hubungan antara kesadaran dan tindakan. Gabriel Allman dan Sidney Verba, ya, itu ya. Ini sekedar. Jadi kalau kita ingin menulis tentang political culture, ya Anda sebenarnya harus menggunakan metode analisis kuantitatif. Tapi kalau Anda bilang bisa dikualitatifkan, ya bisa. Tapi untuk membuat kategori, ya Anda tetap harus menyebarkan kuesioner, ya 100 orang aja, sesuai dengan target. Anda ingin menjelaskan civic culture-nya siapa? Mahasiswa, sebarkan kuesioner kepada mahasiswa. Pelajar, ya jelaskan terhadap siswa. Siswa apa? SMA. Karena siswa SMA kan sebagian sudah punya hak pilih. Gitu ya, kalau SMP nggak boleh. Ini, gitu loh ya. Civic culture. Dan nanti kalau sudah itu baru Anda melakukan wawancara mendalam. Mas, Mbak, kenapa pilih partai X? Saya senang dengan benderanya merah. Saya senang dengan benderanya hitam, biru, putih, kuning. Ya, kalau di semiotika sosial, Saussure itu dijelaskan bendera biru, warna biru artinya apa. Oleh karena itu kalau Anda meneliti partai tertentu, itu harus Anda jelaskan pilihan warnanya, lalu simbol-simbol gambarnya dan sebagainya. PKS itu ya? Oranye. PKS. Oranye. Hah? Oranye, Bu. PKS oranye? Oranye dengan. Oh, sama dengan fisik ya. Oh. Oranye artinya apa? Kayak gitu loh ya. Jadi semua itu bisa dijelaskan. Oke, saya kembali lagi ke Gadamer. Ke Gadamer udah jalan-jalan terlalu luas. Sekarang saya masuk ke Gadamer. Gadamer. Namanya Gadamer ini apa sih lengkapnya ya? Hans Georg Gadamer. Orang mana ini? Kok ada nama Hans? Orang mana? Ya bukan orang Surabaya. Ya orang-orang Jerman kayaknya ya. Jerman. Hans Dieter Evers. Nah, itu ya sosiolog ya. Hans Dieter Evers. Evers pakai S ya? Evers pakai T juga, Bu. Hans Dieter Evers. Evers. Sosiolog Hans. Ya. Bagus itu tulisannya ya tentang perkotaan. Sosiologi politik perkotaan. Tapi kita bahas ini Hans Georg Gadamer. Dia menyangkal tentang keunggulan dari pendekatan atau paradigma positivistik yang basisnya adalah empirisme. Jadi dia tentang positivisme yang dasarnya adalah
empirisme. Empirisme adalah salah satu tahap dari perkembangan perubahan sosial yang dijelaskan oleh orang yang namanya Auguste Comte. Dari yang bersifat, tadi apa saya jelaskan, teologis, metafisik, ya, rasionalitas, empirisme. Yang terakhir ini yang dibawa untuk menyusun metodologi penelitian yang bersifat ilmiah. Karena saat itu orang bingung ketika menjelaskan kenapa manusia melakukan tindakan tertentu, melakukan perilaku tertentu atau berperilaku tertentu. Orang yang bisa menjawab hanya ini. Dah, gampang aja, pakai metode kuantitatif. Dengan prosedur yang ketat, ya, kuantitatif, positivisme itu bentuknya adalah metode kuantitatif. Riset kuantitatif bentuknya macam-macam, ada survei, ada polling, dan lain-lain. Dan lain-lain artinya sejenis ya. Makan, minum, ngemil, bukan tidur dan sebagainya, nggak sejenis. Itu ya, dan lain-lain DSB itu beda ya. Itu ya, bahasa Indonesia ya. Dan sebagainya, makan, tidur, berenang. Anda, tugas Anda? Tugas saya adalah mengerjakan tugas, menyusun makalah, tidur. Wah, itu berarti harus pakai DSB. Dan sebagainya, gak jelas. Tidak paralel. Tapi kalau dan lain-lain itu paralel. Makan, minum, ngemil, ya, dan teman-temannya. Oke. Lompat ya. Jadi positivisme kuantitatif, ya, bentuknya ini. Lah, ini dianggap tidak begitu. Ini munculnya positivisme ini jaya sampai tahun 1960-an. Ya. Kalau di Indonesia belum populer ya. Belum populer, tapi ilmuwan-ilmuwan sosial terutama yang pertama nulis buku, Sutrisno Hadi, ada kan statistik ini ya, buku saya ini, sama Pak Masri Singarimbu, ada kan metode penelitian survei Singarimbu. Dia menulis buku yang menerapkan paradigma positivistik. Karena zaman dulu itu buku metode penelitian terbatas, maka orang-orang semua ilmu sosial gak ngerti bedanya antara metode positivistik dengan metode interpretif. Benar ini. Orang nulis mengikuti jejaknya. Lalu saya pun ikut-ikutan ngutip ini karena nggak ngerti, nggak diajarkan. Literatur dulu sedikit ya, tahun 80-an. Sedikit, saya mau nyari di mana adanya ini sama buku tebal metode kualitatif Nasir, M. Nasir, saya masih punya itu Nasir, Muhammad Nasir, nulis kualitatif. Tapi kerangka yang dipikir masih ini dipakai. Ya saya kutip, nah ternyata oh salah. Ini semua adalah paradigmanya positivistik. Dan Anda kalau bilang, kalau toh ada skripsi yang masih mengutip ini boleh, ya boleh aja karena dia nggak tahu gitu. Jadi ketika dia bilang di skripsi, metode penelitian saya kualitatif, buku yang dikutip masih Singarimbu, ini metode survei. Metode survei itu menerapkan paradigma positivistik. Anda diajarkan bagaimana mengukur standar deviasi, penyimpangan, berapa mean-nya, rata-ratanya, ya kan? Anda nggak diajarkan tentang ini kan untuk nulis menjelaskan keluarga berencana proyeknya pemerintah Orde Baru saat itu. Jadi Pak Masri Singarimbu membantu peneliti dengan membuat buku metode penelitian survei untuk kepentingan menelaah keberhasilan program keluarga berencana se-Indonesia. Karena program keluarga berencana adalah program pemerintah Orde Baru untuk mengendalikan penduduk sebagai syarat untuk bisa lepas landas ala W.W. Rostow.
secara lepas landas, dari yang primitif, klasik, tradisional sampai lepas landas lalu menjadi masyarakat yang konsumtif ya kalau nggak salah ya. Ada 6 tahap. Kita udah diajari dari tahun 70-an sama Amerika sama negara-negara yang ngutangi Indonesia. Jadi ini konteksnya ya. Sutrisno Hadi memakai cara sederhana statistik, deskriptif, statistik, non-inferensial, statistik inferensial, gitu-gitu. Sutrisno Hadi. Belum ada SPSN ini tahun 90-an mendarat di Indonesia. Ya, pakai alat, pakai software. Ya, ini kan masih sederhana. Ya, ada ngukur standar deviasi, mean dan sebagainya lah. Ini masih Sutrisno Hadi. Ini dasar statistik sebelum dimesinkan, sebelum dikomputerkan. Anda baca ini. Kalau ini kita udah diajari cara menarik sampel, ya, acak dan non acak, itu kan? Yang acak apa? Stratified dan sebagainya. Iya kan? Rumusnya juga sederhana. Ini dipakai untuk mengukur keberhasilan program keluarga berencana. 2 anak cukup. Itu dulu itu. Sehingga kita terkendali. Nah sekarang kita kena bencana kelebihan penduduk. Kalau zaman ya ketika nabi-nabi itu penduduk banyak penting ya. Untuk apa? Perang. Sekarang penduduk banyak dibiarkan untuk apa? Untuk jadi basis masa partai politik. Nah ini bisa. Ya, nilai anak yang masa jahiliyah dengan reformasi, ya iseng-isengnya gitu kan. Anda bisa iseng-iseng untuk buat TikTok, buat apa? Sekarang untuk buzzer, dulu untuk perang. Ya kan? Orang punya anak 100 nggak apa-apa, untuk perang. Sekarang rasionalisme ekonomi, banyak negara kehilangan penduduk, disuruh menikah mereka nggak mau, capek, stres. Ya, Jerman, Prancis, Singapura, kekurangan penduduk. Swiss, Anda sampai mau diberi tunjangan sama negara, pemerintah negara itu kalau mau melakukan reproduksi anak. Ya. Indonesia, ambil aja Indonesia, kan beli, ya. Ambil 100 juta gitu loh ya. Kenapa dijamin? Kalau mau ditawarkan aja, mau beralih ke warga negara atau enggak, atau double ke warga negaraan, nggak apa-apa kan? Ya ingus saluinis dan ius soli kan, jadi 2 keluarga negara. Oke, saya nggak ngomong itu. Baik, kembali lagi ke sini kayak mata kuliah geografi. Jadi kita ini ya kualitatif, balik lagi ya. Jadi saya mau menjelaskan bahwa metode kualitatif itu munculnya ya setelah mereka orang-orang ilmuwan politik ini mendengar dan belajar dari antropolog dan sosiolog. Mereka belajar. Benar, mereka bilang gitu. Kalau kita menjelaskan semua dengan angka, tidak bisa. Semua dijelaskan dengan angka nggak bisa. Anda pergi ke toilet bolak-balik, dikasih angka 4. Lu bolak-baliknya berapa? Pokoknya lebih dari 10 kali 4. 5 sampai 9 skornya 3. Kan gitu kan di statistik. Kalau ke toilet sehari 2 kali namanya skornya 2. Kalau sama sekali tidak ke toilet skornya 1. Ya, 1, 2, 3, 4. Terus orang-orang antropolog yang biasa menggunakan metode etnografi, etnografi ini bingung. Masa gitu sih menjelaskan itu kan perilaku manusia? Apakah benar orang yang sehari 5 kali ke toilet buang air itu disebut, nah ini gejala apa? Nah kalian kan bisa dibilang diabetes. Diabetesnya apa? Mellitus. Apa sih lawannya diabetes? Mellitus sama apa ya? Nggak tahu ya. Terus kalau yang kurang dari 5 kali, nah ini dianggap apa? Diskor 4. Ya, apa 4? Berarti sering ke toilet. Nah, sering ke toilet kan harus kita kasih nama. Bukan penamaan begini ya, yang tidak disetujui oleh antropolog. Ya, tadi saya bilang lebih dari 5 kali tinggi, 4 sampai
3 sampai 4 sedang. Ya, 1 sampai 2 rendah. Apanya rendah? Diabetesnya rendah. Kan nggak masuk akal ya. Ya kan? Anda ke toilet mungkin capek di kelas, bosan dengan kuliah Bu Aminah. Ya ada keluar masuk aja, karena nggak apa-apa, sarapmu. Terus tinggi, ini untuk mengukur apa? Untuk mengukur caranya kejenuhan di kelas menyebabkan pergi ke toilet. Jadi Anda jenuh terus Anda beser gitu loh. Apa hubungannya jenuh dengan beser? Gitu. Itu harus dioperasionalkan. Nah, Anda bisa merumuskan hubungan ini berangkatnya bukan common sense loh ya. Berangkatnya bukan dari empirisme loh ya, seperti kualitatif. Berangkatnya dari teori. Adakah teori yang menjelaskan jenuh hubungannya dengan beser? Kuantitatif harus berangkatnya dari teori. Temukan teorinya dulu. Maka itu logika penalarannya, model penalarannya disebut deduktif. Temu teorinya dulu. Nggak asal Anda ngomong jenuh di toilet. Nggak boleh ngarang-ngarang kayak kualitatif. Pasti. Karena metode kuantitatif ini dipakai untuk menarik generalisasi, berlaku universal. Di mana-mana kalau ada orang jenuh ke toilet, mana buktinya? Berapa sampelnya? Anda harus ukur mulai dari anak TK, balita, sampai kakek nenek, diukur semua mewakili semua jenis populasi. Populasi itu universe. Manusia, populasi manusia. Anda ngukurnya nggak boleh Indonesia aja. Namanya Anda bangun teori. Ya Anda tulis semua negara Eropa. Berapa Eropanya? Udah kita wakili Uni Eropa plus Inggris, siapa lagi? Terus Amerika plus New Zealand, Australia, Indonesia. Diukur semua. Anda mengukur seberat 200 negara. Hanya untuk membangun teori. Jenuh hubungannya dengan ke toilet. Beser, jenuh sama beser. Berarti Anda harus cari teori beser dulu. Ngambil dari teorinya kesehatan. Orang stres kan bisa bolak-balik mencret ya kan? Sorry ya, maaf ya. Ya itu kan, kalau wawancara tuh bolak-balik ke kamar mandi. Ada yang, kalau cuma buang air kecil nggak ada masalah, menurut sampai diare. Dosen Anda tuh juga ada yang begitu stres. Aku diare, jangkrik, ya. Harus dituliskan dari teori, salah satunya menyangkut hubungan antar konsep. Jadi apa? Ya teori diare, teori buang air kecil, BAK, bukan BAB, BAK. Ada nggak teori? Ada, pinjam adopsi dari teori teman-teman Anda di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Apa ada hubungan? Coba diteliti ini. Ya, Anda ketika meneliti 200 negara, metodenya harus khusus, pakai metode perbandingan. Komparatif metode, bukan survei biasa, nggak boleh. Komparatif metode menunjukkan kita mencari persamaan, perbedaan, keunikan atau mix dari keduanya. Itu nanti John Stuart Mill yang ngajari komparatif metode. Itu ya. Ini belajarnya kemana-mana ya. Tapi Anda nyambung ya. Karena ini materi untuk kelas 1, sampai S2 S3 yang saya ceritakan ya seperti ini. Ya, ini. Ya, jadi ini. Lalu, jadi ketika Anda ini kan nggak bisa, ini ceritanya orang antropolog dan sosiolog. Ya jenuh. Nah kalau dalam Max Weber kan, ya coba kita interpretasi lah. Bu, Mas, Mbak, Neng, bolak-balik kita tanyai satu-satu. Bukan dengan menyebarkan kuesioner. Ditanyai satu-satu. Anda standby di konten itu. Anda standby di toiletnya fisik. Sabenan takut. Mbak, Mas, kalian apa? Besok saya banyak minum cincau. Kenapa besok? Saya diabetes, Mbak. Apa besok? Nah itu dijelaskan. Anda diabetes, gejalanya apa? Jadi dijelaskan kalau di antropologi dan sosiologi, bukan di survei. Ke toilet berapa kali? 3 kali. Lebih dari 3 tinggi. Apa artinya tinggi? Itu loh yang membuat Gadamer dan lain-lain ini nggak terima. Udahlah, bener lah apa kata antropolog, apa kata sosiolog. Yang kalau antropolog sudah
menemukan modelnya dulu ketika menjelaskan perilaku di dalam suatu etnik, suku bangsa, bukan suku cadang ya. Iya, saya masih ingat ketika kuliah bersama Pak Parsudi Suparlan, Profesor Parsudi Suparlan, antropolog dari UI. Suku apa? Lengkap, suku bangsa. Jangan suku cadang gitu. Ya, suku bangsa harus lengkap ya. Suku bangsa. Suku cadang itu spare part, ya kan? Ya, pengalaman saya belajar tuh dimarahi orang terus ya. Suku banyak suku bangsa. Ini ya. Jadi etnografi, antropolog, etnografi, dia menceritakan bagaimana perilaku sehari-hari etnik Madura atau etnik Jawa, di mana kemantennya etnik Jawa, bagaimana, ini kan ada banyak upacara, diteliti satu-satu tahap-tahapnya. Ya, kalau di dalam antropologi kenapa harus ada ninjak sirih, ninjak telok? Kalau diinjak jelas pecah ya. Kenapa ada tahap-tahap seperti itu di tradisi pernikahan Jawa? Kayak gitu. Kenapa harus pakai baju adat? Adat melambangkan apa? Adat melambangkan apa? Kayak Pak, nggak usah nyebut nama, Presiden Hakim. Karena kalau apa-apa mesti pakai baju adat. Itu untuk menunjukkan identitas, pluralisme dari suku bangsa Indonesia, suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada Bugis, ada Madura. Kenapa Madura identik Pak Sakera? Lu tahu Pak Sakera? Yang kaosnya merah putih, ya kan? Ya. Saya juga bingung kan dari dulu ada ya baju merah putih kaos ini ya? Ada ya? Ada. Emang Pak Sakera nggak tahu? Ya, coba kita. Ya, Madura itu loh ya. Ya. Ini loh, pasti kan gini toh, merah, putih. Ya, kalau caro terus pakai peci, siapa sih yang pakai ini ikat tuh, pasti namanya. Pak Jokowi belum pernah pakai itu, jadi pakai yang indah-indah, Bugis, terus Padang, terus apa? Ya. Baduy. Betul. Nah, masih ada satu jabatan lagi kan di 2023. Pakai Pak Sakera, Pak. Macam-macam caro. Ya. Jadi gitu ya. Oke. Nah, ini untuk ini aja supaya agak bosan ya. Enggak, ini maksudnya ini lah. Jadi etnografi itu suatu metode untuk menjelaskan semua kejadian yang dilakukan oleh suatu etnik. Jadi Anda mencatat semua yang terjadi pada etnik, mulai dari cara memasak, cara berburu, ya, cara mengasuh anak, semua diceritakan. Itu etnografi. Dan juga dipakai oleh sosiologi yang terkenal dengan metode etnometodologi. Sama metodologi itu mengkaji keadaan bangsa, keadaan masyarakat. Ya, etnografi dan etnometodologi. Politik bingung kan? Politiknya apa sih metodenya? Bingung kan Anda? Pertama behavior, nggak menjelaskan apa-apa. Terus ada ditawari pendekatan legal formal, hukum, nggak menjelaskan apa. Pendekatan kelembagaan, nggak menjelaskan apa. Jadi pakai pendekatan apa? Ya kualitatif, interpret. Ya ketemu. Salah satu orangnya, ya itu apa lagi? Oh bisa semiotika. Ya. Terus sampai semiotikanya itu nanti dikenal dengan analisis wacana kritis. Sebenarnya itu semiotika juga, cuma namanya lain. Ini ada orang yang namanya Norman Fairclough. Atau orang ini pintar banget ya, Norman Fairclough. Terus ada orang Belanda yang namanya siapa, saya lupa. Terus ada filsuf dari Haryatmoko, nah filsuf dari Indonesia, Haryatmoko, Pak Haryatmoko, Romo Haryatmoko. Ini ahli, karena dia sekolah di Prancis dan dia pernah bilang di kuliah umumnya bahwa buku-buku atau kata-kata bahasa Prancis itu ada yang tidak tepat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Sehingga beliau ketika menjelaskan tentang Baudrillard, tentang Bourdieu, tentang Michel Foucault itu dianggap ada sesuatu yang tidak tepat, keliru.
gitu ya, seperti itu. Ya saya mau bahasa Prancis, masa kursus ya udahlah. Tapi kita nggak asal nggak salah aja dalam menerapkan teori yang dikemukakan oleh filsuf Prancis itu pesan dari Pak Haryatmoko. Ini, ya, ini interpretif juga. Semiotika, analisis wacana kritis, sampai ke orang yang namanya Michel Foucault. Ini ya, teoritisi tentang interpretif semiotika itu sebenarnya banyak, tapi yang populer nama besarnya ya ini. Van Dijk, tulisannya Van Dijk itu gimana ya? Van Dijk ini kalau nggak salah ya. Van Dijk itu juga bicara tentang metode analisis wacana kritis. Van Dijk, yang saya sampaikan satu persatu, gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ketika Anda misalnya dalam skripsi itu menerapkan metode interpretif, maka Anda bisa dibilang Gadamerian. Gadamerian. Ya. Menulis jalan sana. Jadi Anda kalau mengutip Gadamer, jangan mengutip yang sudah kuno. Misalnya Mills and Huberman. Ini terus. Kan Mills Huberman itu penelitiannya detail ya, tulisannya berarti Anda ngutip Mills Huberman turun temurun, Mills Huberman, terus Patton, apa lagi jangan ini ya. Coba Anda munculkan nama Gadamer, Hans apa tadi namanya George Gadamer, H.G. Gadamer, ya Gadamer. Ya Anda munculkan aja namanya ya dalam skripsi. Karena dia memang yang mempertegas fungsi metode interpretif. Karena manusia, masyarakat, komunitas itu tidak bisa diinterpretasi sembarangan. Karena semua yang ada sebagai realitas itu terkait dengan faktor lain. Apa itu? Lingkungan. Di mana? Nah kalau dalam bahasa ungkapan, di mana kita berpijak, langit harus dijunjung. Itu Gadamer. Ya, ketika Anda di kelas ini, ya Anda bertempat sebagai mahasiswa ilmu politik. Tetapi ketika Anda ada di kantin atau ada di parkiran, Anda nggak bisa ngeklaim mahasiswa ilmu politik. Gitu loh maksudnya. Ya, jadi semua itu ada konteksnya. Anda keluar dari fisip juga bukan mahasiswa fisip. Anda bilang klaim saya mahasiswa UNER. Gitu ya. Jadi ini semua harus diinterpretasi. Ini ada penting ya, misalnya ketika kenapa Anda mengikuti aksi juga, saya kan harus pakai jaket alma mater ya. Identitas. Apa yang melekat dalam diri Anda itu ada identitas, simbol. Kalau ketahuan pakai jaket UNER Anda warnanya biru. Kalau ketemu dengan jaket alma mater warna coklat, GM, ketahuan. Dari drone ketahuan, oh coklatnya 1000, UNER-nya cuma 10. Aman. Jadi mana? Lalu orang bilang partisipasi mahasiswa UGM dalam memperjuangkan penurunan harga BBM tinggi. Karena ada 1000 di drone. Jaket biru, simbolnya UNER cuma 10. Di zoom, ketahuan cuma 10 orang. Berarti kesadaran mahasiswa UNER untuk memperjuangkan orang miskin dalam rangka kenaikan harga BBM rendah. Nah, kita tetap itu pakai kuantitatif. Dari apa? Dari foto drone bisa sekarang. Coba sekarang Anda lihat ya, itu Anda jangan bingung loh. Ditangkap urusannya, dimarahi rektor dan sebagainya. Urusannya panjang. Sebenarnya. Tadi itu Anda ingat, kenapa kalau BBM kok panjang? Sedangkan kalau cabai, tomat, sayur, ayam diam semua, kan terus penting loh. Saya ngajari itu aja ya. Sama-sama itu artinya kita empirisme gitu, penting. Ya. Jadi kenapa? Oh karena BBM itu politis, gitu loh. Kalau ayam naik nggak politis, gitu loh. Ya. Mahasiswa di politik harus bisa membedakan. Kalau tomat naik nggak politis. Dari dulu kalau BBM politis sampai presidennya turun tangan, anggota DPR juga turun tangan. Tapi kalau cabai mana yang turun tangan? Minyak goreng langka, diam semua. Ya kan? Malah dipakai sebagai isu politik untuk menggalang masa persiapan
Pilpres 2024. Bantu-bantu pakai migor, minyak goreng. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Masa nggak ada yang bertanya ya? Iya, ya. Kalau kita kan tadi untuk kuanti kan harus menemukan teori dulu, Ya. harus kan kalau kuanti? Harus. Kalau kuali kan setahu Peristiwa. saya, iya peristiwa, Realitas. dan bisa nambah-nambah teori ketika meneliti gitu kan? Boleh. Kalau kita find something new gitu misalnya, Iya. dan belum ada teori yang membahas itu gimana? Bohong. Oh, berarti selalu Bohong. ada, selalu ada. Maka itu fungsi state of the art. Itu fungsinya tinjauan pustaka. Pasti sudah ada yang neliti. Pasti sudah ada yang neliti. Karena fenomena peristiwa itu universal. Makanya kalau dalam mata kuliah proposal Anda suruh baca 100 jurnal, cari topik tentang apa misalnya belum ada di Indonesia. Orang luar sudah meneliti. Orang kuat lokal misalnya ya, kalau kita pakai Sidel maupun Migdal gitu ya, Migdal itu kan itu di Afrika halnya. Migdal ada negara itu lemah, masyarakatnya yang kuat. Mosok sih, kata Sidel, coba tak telitinya di Filipina, tak telitinya di Thailand, tak telitinya di Indonesia. Migdal namanya bukan negara lemah, tapi di situ karena ada orang kuat yang bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah, dengan negara. Disebut dengan istilah BOSism, local strongman. Itu contoh. Wah, di mana yang di Jabodetabek, kenal tuh Banten. Banten tuh disebut apa? Jawara. Anak kecil zaman saya sekolah itu ya, bawa angkot, itu SD lah kali kelas 5, gila bawa angkotnya. Gak ada sopir lain yang berani melarang dia. Pakai bahasa Betawi. Jawara itu dibilang gitu, anak SD kecil bawa angkot 07, Jawara. Kalau di Madura namanya apa? Blater. Apalagi kalau di Sulawesi namanya apa? Di Kalimantan namanya ada sebutan sendiri-sendiri. Tapi dari kasus Filipina, dari kasus Thailand, dari kasus Indonesia, itu jenis-jenis orang kuat lokalnya itu berbeda-beda dan mereka itu berkolaborasi dengan negara untuk mengamankan proyek pembangunan. Mereka dapat fee, saling mutual benefit lah. Itu ya. Jadi kalau Anda bilang nggak ada, pasti ada. Cuma kita kadang nggak baca. Ya, semua topik itu sudah ada yang meneliti karena kita kurang baca. Makanya saya bilang kalau Anda mencari kata kunci untuk ngecek, pertama, kata kunci harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya. Kedua, carilah di Google sekolah, bukan Google yang umum. Anda ketik Google sekolah, itu risetnya orang udah banyak sekali. Yang minggu lalu sudah saya ajar. Jadi nulisnya misalnya local strongman, N-nya harus besar, A-N-D-nya harus besar. Itu saya diajari teman dari IIP, ya. Orang IIP itu pintar ya kalau sudah begitu. Terus apalagi? Itu nanti ada yang beririsan, ini ada teorinya. Ini yang beririsan. Jadi kalau dia buat diagram Venn, ini buah mina, nanti ini beririsan. Buah mina cari apa? Local strongman. Apa? Tulis saja ethnicity. Apalagi apa di sini ethnicity, political identity. Nanti ada beririsan. Anda akan menemukan jurnalnya, akan menemukan artikelnya. Ya cari di Google sekolah. Dan cari, klik. Bukan di Google yang umum ya, nggak ketemu. Ya ketemu tapi lama. Tapi kalau untuk review artikel ini, ada sesuatu yang baru, ada. Tapi saya klaim kalau Anda menemukan sesuatu yang baru, fenomena yang baru, saya sarankan Anda menggunakan metode grounded research. Jenis penelitian grounded research itu adalah riset kualitatif yang memang diarahkan, dimaksudkan untuk menghasilkan teori baru, pendekatan baru, perspektif baru, grounded research. Tapi nantinya nggak bisa sebulan, setahun, 2 tahun. Anda amati terus perubahan-perubahan yang terkaitan dengan fenomena itu. Contoh apa misalnya Anda bilang baru misalnya. Tadi guyonan saya yang tadi ini ya kan bisa dibilang baru tadi ya.
jenuh sama Geser. geser. Ada nggak teorinya? Anda ngerti, oke di fisik, terus mana lagi di fakultas hukum, di FEB, di FIB, Anda teliti semua. Ya Anda pintar. Di sini seminggu, FEB seminggu, FIB seminggu, ya vokasi seminggu Anda. Benar Mbak, Anda jenuh terus geser. Benar. Anda buat tabel teli-teli dulu frekuensi. Oh dalam waktu jam 10, jam 8 sampai jam 9 yang ke toilet laki-laki ada 100, toilet perempuan ada 50. Nah, Anda bisa buat teori berhipotesis laki-laki lebih geser daripada perempuan. Terus Anda tanya, Mas nanti bisa ya ngobrol ya, langsung pakai kualitatif. Jadi ketika Anda kuantitatif sudah ketemu datanya, minta nomor HP, langsung Anda kualitatifkan, ajak ngobrol di kantin. Terus Anda ketemu lagi informan perempuan jam 5 gitu ya. Terus Anda janjian dipilih lah 10 orang, tanyain, ya buat janjian, Mbak tadi besar kenapa? Stres, Mbak besar kenapa? Saya banyak minum kopi, Mbak besar kenapa? Loh, kok beda ya laki-laki sama perempuan ya alasannya? Itu namanya kategorisasi data. Buat kategorisasi data, dikelompokkan datanya. Laki-laki sebab-sebab gesernya berbeda dengan perempuan. Itu di fisik, di hukum. Lain lagi, capek lah ngafalkan pasal. Di buku perempuan yang lebih geser daripada laki-laki. Tanyain, kalau cuma nyebarkan kuesioner kan terjawab. Geser, berapa kali gesernya? Ada cuma 5 kali, lebih dari 4 kali, 3 kali, coba. Gitu aja, nggak mengartikan apa-apa kan gesernya. Nggak kaya, penjelasannya tidak kaya dalam bahasa yang nggak damat. Penjelasannya tidak kaya, tidak mewakili apa yang terjadi di dunia. Inilah nggak damat. Nggak mewakili, kuantitatif itu yang mewakili penjelasan yang ada di dunia. Meskipun kuantitatif itu adalah suatu metode untuk membunyikan kecenderungan atau keadaan populasi. Makanya disampling. Paham ya? Jadi Anda bisa pilih, mau kuanti atau kuali. Silakan pilih, bebas. MBKM ya. Jadi nggak membunyikan realitas yang sebenarnya. Setuju tidak setuju? Sangat setuju, tinggi. Setuju, sedang. Tidak setuju, rendah. Mahasiswa yang setuju, kembali lagi, nggak usah geser lah, bosan ya. Tentang aksi unjuk rasa. Ketika Anda nyebarkan kuesioner ke mahasiswa yang ikut aksi unjuk rasa akibat kenaikan harga BBM, Anda sebarkan 200 kuesioner, 200 responden, bagi aja. Karena jelas pesertanya semua mahasiswa. Anda langsung bisa membuktikan bahwa mahasiswa yang nyontreng kenaikan harga BBM harus direspon dengan aksi unjuk rasa. Setuju, Anda langsung bilang setuju, gitu ya, contreng. A, B, C, D. Sangat setuju, gitu ya. Cukup setuju, ini saya nggak senang antara sangat dan cukup itu, kan ada yang cukup. Terus setuju, tidak setuju. Saya minta kalau ada mau statistik pakai kuesioner, sisakan 1, lain-lain. Dan lain-lainnya harus dikasih titik-titik supaya dia ngisi. Ini namanya dengan pertanyaan open-ended. Semi terbuka. Open terbuka, ended tertutup. Jadi artinya open-ended, semi terbuka. Harus disisakan. Jangan gini. Nah kalau saya, apakah saya jadi informan gitu. Apa Ibu setuju kenaikan harga BBM harus mahasiswa yang protes? Setuju aja Mbak? Setuju di sini. Terus ada yang bilang sangat setuju. Itu loh ukurannya apa? Sangat, cukup, setuju, tidak setuju loh ukurannya apa? Kan ada sound close. Tidak memadai, tidak membunyikan keadaan yang sesungguhnya. Masa sih sifat orang bisa dikategorisasi dengan data nominal? Setuju 4, cukup setuju 3, setuju 2, tidak setuju 1, lain-lain tidak tahu, malas menjawab
Mbok mbak, nol. Iya kan gitu. Ini kegelisahan orang-orang yang menolak positivistik, yaitu. Jadi Anda bisa memilih ya, mau yang positivistik atau yang interpretif. Nanti, nah terus kalau Anda terus bilang, iya kalau kuantitatif kan pasti ya, dan metode prosedurnya ketat. Nah kata-kata yang seperti ini saya antara setuju dan tidak setuju. Semua metode penelitian itu ketat. Tapi sayangnya beberapa peneliti itu nganggap yang kualitatif itu dianggap tidak ketat karena kita bisa kembali lagi ke lapangan minta data, bisa mengulang lagi wawancara karena data kurang bisa dianalisis, ketemu lagi sama informan sehingga dibilang prosedurnya tidak ketat. Bukan prosedurnya tidak ketat, tapi data kita karena masih kurang. Kalau kuantitatif data kurang, kita harus menggugurkan. Misalnya ini korelasinya lemah, signifikansinya 0,001 lemah. H0-nya nggak terbukti, H1-nya nggak terbukti. Harusnya ada hubungan tapi tidak ada hubungan. Kita tolak semua. Kita paksa kan, kita ubah, kita rekayasa pakai SPSS bisa. Bisa. Yang sangat setuju Anda balik aja skornya. Sangat setuju kita kasih skor 1, yang ini 2, yang ini 3, 4. Dibalik bisa? Bisa. Apa sih yang nggak bisa dengan itu mesin kok? Ya diganti. Entry ketika entry data. Terus kalau sudah sangat setuju, terus apa? Ada, nah ilmiahnya kan di sini. Ada 72,3% pakai analisis deskriptif ya. Mahasiswa sangat setuju adanya aksi unjuk rasa atas kenaikan harga BBM. Cuma ini toh, cek gampangnya ya, gampang kan? Anda isi sendiri sambil ngopi di kafe kan nggak ada masalah. Bisa dosen Anda minta atau lembaga survei minta. Coba di survei ini mas, uangnya 25.000 sekali rokok. Udah tak kasih per kuesioner 25, ini kuesioner 100. Langsung dipublish. Gak bunyi. Ya itu saja, sangat setuju, cukup setuju, tidak setuju ini apa? Ada ujuk-ujuk, mas isi kuesioner, enggak isi kuesioner tolong ya. Ini uangnya, ini saya kasih payung, ini saya kasih teh. Mas gitu tak? Terus diolah serius. Begedes. Bukan maksud meremehkan. Ini adalah respon dari ahli-ahli yang belajar kualitatif, apalagi yang belajar ilmu politik. Nggak bisa ngukur sangat setuju. Apalagi kalau cuma pakai data nominal, ya tidak. Setuju ada demo, ya. Setuju ada demo, tidak. 90% setuju, 10% tidak setuju. Cuma kuesioner isinya ya tidak, ya tidak. Parah itu. Itu ada kan skripsi, tesis, disertasi kayak gitu. Ya, saya nggak mempengaruhi Anda harus kualitatif. Memang kualitatif itu jauh lebih sulit karena apa? Ya karena kita harus menginterpretasi ya sesuai dengan kondisi subjek. Harus Anda tanyain. Ya loh, yang belajar untuk kualitatif politik itu sulitnya di situ. Anda ketemu informannya udah senang, tapi diajak wawancara nggak senang. Ada kan? Minta traktir, minta rokok, sering itu informan kualitatif ya, susah nih ya. Kalau sudah dikasih rokok baru mau. Kasih uang transport 100 mau. Kalau dikasih umum kadang ada yang nggak mau dari informan. Kasih kaos ada yang nggak mau, pesennya uang. Seberapa pun nilai uang itu dia kasih kan. Kasih amplop. Nah ini loh, kalau amplop adalah uang. Saya pasti ngajari kalau Anda tahu amplop itu uang. Kesepakatan. Ini bisa dilihat dengan metode semiotik. Anda bayangkan amplop pasti uang. Sudah dikasih amplopnya? Sudah. Amplopnya mana? Bayangan Anda, makna tentang amplop itu uang. Siapa yang ngajari? Amplop itu untuk bungkus surat kok. Tapi dipakai untuk bungkus uang. Bukan dipakai untuk bungkus sayur, itu amplop. Makna ada di kepala orang. Setiap orang mempunyai makna sendiri-sendiri terhadap amplop. Tapi ada makna yang universal. Tadi segitiga makna. Tanda, penanda, pertanda. Itu ya.
Anda bilang sudah kasih amplopnya. Amplop, Anda kalau ada yang nunggu boleh aja. Memang ada amplop, ada. Kan Anda sering gitu, ada amplopnya, ya kan? Ada. Kayak saya loh bodoh-bodohan, meneliti di Kabupaten Gresik tahun 2000 tentang program IDT, Impres Desa Tertinggal dari Bappenas. Bodoh saya harus goblok. Bu, sediakan map sama amplop. Ketika saya ngurus surat di Bakas Bangpol Kabupaten Gresik, di Lamongan sama Kabupaten Lamongan. Bu, sediakan amplop. Ya saya beli amplop sama map. Padahal saya sudah nyiapkan uang 200.000 untuk ngurus izin. Uang tahun 2000 loh, 99 atau 2000. Ini Pak amplopnya. Berhubung saya sudah ngasih amplop yang benar-benar tebal. Oh yang ini Ibu bawa pulang ya. Saya baru sadar, oh amplop itu uang. Itu nggak selalu menjadi contoh bagi saya kayak sekarang. Oh beli amplop sama map. Jadi amplopnya taruh di map. Dulu belum ada KPK. 99 itu. Goblok ya. Di Bakas Bang sini, Utat Indah. Oh dia tuh sudah main itu malah lebih parah, itu 96 saya. Niti riset pakai amplop karena dari Bappenas, kalau riset dari Jakarta harus pakai amplop. Itu pengetahuan dari orang-orang di provinsi, kabupaten dan kota. Yang nggak mau saya di sini, Pemkot Surabaya. Saya nggak mau. Ibu besok balik ya, kita pelajari dulu. Artinya dia minta amplop itu. Oh gila dulu birokrasi zaman Orde Baru sama transisi reformasi. Korup, sekarang dikorup. Sekarang dikorup. Karena dulu saya ngelakoni sendiri, sekarang enggak, saya pakai staff gitu ya, udah gaya kan. Dulu saya jalan sendiri ngurus ke Bangpol, semua provinsi, kabupaten, saya ngurus sendiri, berangkat sendiri, ya itu dimintai amplop sama simbol amplop dan amplop adalah uang.